Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pertanyaan yang pertama, apakah sabar itu ada batasnya? Semua perintah Allah, semua perintah Allah tidak dibatasi. Perintah sholat tidak dibatasi sampai umur sekian. Demikian juga sabar tidak dibatasi. Mereka yang ngomong sabar kan ada batasnya. Maksudnya kesabaran dia itu masih terbatas. Bukan sabar yang diberitakan terbatas, enggak. Jadi kesabaran itu tidak terbatas. Kecuali masing-masing orang kesabarannya berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan level keimanan. Jadi omongan sabar karena ada batasnya itu timbul dari hawa nafsu yang merasa sudah didolimi keterlaluan. Lantas dia membalas. Jadi perintah Allah, perintah Rasul didolimi bagaimanapun. Membalas boleh asal dengan balasan yang sama persis, tidak lebih. Tapi ketika sabar itu lebih baik. Kita balas kedoliman dengan kebaikan. Sabar yang diperintahkan tidak terbatas, tapi kemampuan kesabaran seseorang satu dengan yang lain berbeda-beda dan berarti terbatas. Wallahu a'lam. Pertanyaannya selanjutnya, Pak Ustadz, apakah semua ciptaan Allah itu dicintai Allah? Siapapun di alam dunia ini, manusia mukmin atau berkafir, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang bukan makhluk Allah, bukan ciptaan Allah. Tapi melalui ayat-ayat Allah, melalui sunnah Rasulullah, Allah sudah beritahukan siapa hamba yang dicintai oleh Allah, siapa pula yang tidak dicintai, yang dimurkai oleh Allah. Karena itu, apakah semua makhluk Allah dicintai oleh Allah? Yang menjalankan apa yang dicintai oleh Allah pasti dia dicintai Allah. Sebaliknya yang melakukan perilaku yang dimurkai oleh Allah pasti dia pun dimurkai oleh Allah. Allah pencipta segala hal, tidak otomatis Allah harus mencintai apa yang dia ciptakan. Kalau Allah mencintai semua yang dia ciptakan, Allah tidak akan ciptakan neraka. Tidak akan ada adab. Itu sebenarnya Allah. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa saja wujud dari kesabaran pada saat kita kehilangan orang tua kita? Bagaimana cara menjaga kesabaran tersebut agar selalu ada dan hadir dalam keluarga kita? Kita menyadari bahwa wafatnya orang tua kita, siapapun yang kita cintai, Allah itu ketentuan Allah. Meskipun kita baru semula kita jauh dari orang tua, kita bandel, kita baru timbul kesadaran untuk berbakti, baru mulai mencintai orang tua diwafatkan oleh Allah. Untuk bisa sabar, kembalikan pada Allah. Ya Allah, orang tua aku memang milikmu. Kamu pemilik sejati. Kamu berhak mengambilnya, ya Allah. Anugerahkan sahabat kesabaran dalam hatiku untuk bisa menerima ini sebagai ketentuan. Kembalikan semuanya pada kehendak Allah, kesabaran itu akan lebih mudah muncul. Allahumma. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan pasrah dengan sabar dan bagaimana menata hati agar setiap saat bisa bersabar? Pasrah mungkin hanya konotasi negatif dan bahasa kita. Jadi ditambahi dengan bahasa Jawa, pasrah bohongan. Diapain aja dia. Boleh jadi pasrah itu terjemahan dari sabar. Tapi kalau arahnya negatif itu salah. Sabar itu tidak negatif, positif, sangat positif. Ketika sabar kok negatif, dia dagang nggak laku-laku, sabar diem aja nggak ngapa-ngapain. Itu putus asa.
Ketika dia sabar, boleh jadi dia akan berpikir terus, Allah masih menguji aku, ini berarti ikhtiarku kurang, harus bagaimana supaya laku. Dia cari ilmunya, mungkin pelayanannya, mungkin ada orang lihat dia nggak senyum, cemberut jadi orang nggak jadi mampir. Jadi pasrah kadang terjemah dari tafwid, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kita harus pasrah bongkoan kepada Allah. Tapi Allah perintahkan kita bukan pasrah diam, pasrah positif. Allah perintahkan kita ikhtiar, ikhtiar harus kita jalankan. Jadi sabar itu bukan menafikan, bukan meniadakan ikhtiar. Ketika ada orang merasa aku sabar apapun yang terjadi, jualan nggak laku, aku sabar, nggak melakukan ikhtiar apapun. Di satu sisi mungkin dia melaksanakan perintah Allah sabar, di sisi yang lain dia meninggalkan perintah Allah ikhtiar. Ketika dia mengeluh, ikhtiar nggak dilakukan, dagang nggak laku, mengeluh, ngomongnya sabar. Sabar itu bukan sabar. Sabar itu nggak ada keluhan. Senang menerima apapun yang terjadi. Nabi Ayub diuji sakit, sabar. Dia nggak mengeluh. Bahkan dia nggak minta untuk disembuhkan oleh Allah. Itu sabar. Ketika kita diuji sakit, mengeluh, ya Allah, aku sudah sabar, tapi mengeluh itu bukan sabar, cuma omongannya sabar. Jadi pasrah itu bahasa kitanya ada konotasi negatif, padahal sebetulnya pasrah kalau itu terjemah dari sabar, terjemah dari tafwid, menasahkan diri sepenuhnya kepada Allah, itu tidak negatif. Jadi siapapun yang dipuji, dia bilang sabar, tapi dia tidak ikhtiar untuk melakukan hal lain yang lebih baik. Yang kedua, dia suka mengeluh, aku sakit nggak sembuh-sembuh, itu juga keluhan. Kok dia ngomong sabar, itu bukan sabar. Jadi kadang pasrah terjemah dari sabar, terjemah dari tafwid, menyerahkan diri, memasrahkan dirinya kepada Allah. Kalau pasrah difahami positif, bukan berarti dia tidak berusaha melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah. Ya, pasrah keluarganya berantakan, padahal dia nggak laksanakan perintah Allah untuk mendidik keluarga, menasihati keluarga, itu bukan pasrah. Wallahu a'lam. Selanjutnya Ustaz, disebutkan di dalam suatu hadis bahwa semua ketetapan itu dan ketetapan Allah ditetapkan 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Pertanyaannya, apakah kita hanya menjalani hidup ini saja Ustaz? Kalau kita ke ranah hakikat, seolah-olah ya, siapapun manusia, seluruh makhluk, sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun, bahasanya sahih, itu sudah dicatat oleh Allah ketetapannya. Sudah ditetapkan. Kita masing-masing kita dalam hidup akan mengalami apa saja sudah ditetapkan. Kita mati bagaimana, kapan, umur berapa sudah ditetapkan. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan. Nah, itu di Riyadhus Shalihin. Ketika kita ngaji di bab muraqabah, kita akan tahu uraian di situ. Bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan merubah ketetapan Allah atas kita. Kenapa kita semangat berikhtiar? Karena kita tidak tahu ketetapan Allah terhadap kita itu baik atau buruk. Ketika Rasul menjelaskan kepada para sahabat bahwa setiap kalian itu sudah ditetapkan oleh Allah akan jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Sahabat nanya, apalah naqtilu ya Rasulullah? Kalau begitu wahai Rasul, kenapa kita harus repot-repot ibadah? Kenapa kita nggak pasrah saja pada ketetapan kita? Itu pertanyaan nggak salah. Oh, semuanya ditetapkan kok. Kita ditetapkan jadi penghuni surga, ngapain repot-repot ibadah? Repot-repot sedekah. Sebaliknya yang ditetapkan ke neraka, ngapain pula dia harus
ini itu. Ketika Rasul ditanya seperti itu, jawaban beliau hadis sahih, kullun muyassarun lima khuliqa. Masing-masing kalian diberikan kemudahan untuk menjalani hidup sesuai dengan ketetapan Allah. Seseorang yang mudah banget diajak melaksanakan perintah-perintah Allah, berarti dia diciptakan Allah, ditakdirkan untuk jadi penghuni surga. Bacaan sampai saat ini, kita nggak tahu apakah dia sampai mati akan suka mudah melaksanakan perintah Allah, atau setelah sekian tahun nanti berubah sebaliknya, pelan-pelan. Yang semula rajin ke masjid berubah rajinnya ke mall. Ke mall lihat ini itu, lihat ada kemaksiatan, berubah rajin kemaksiatan. Alhamdulillah. Kalau itu yang terjadi sampai mati, berarti itu ketetapan Allah buat dia. Di Al-Insanul Kamil kemarin ada yang nanya, Pak Ustaz, kalau ini sama dengan pertanyaan sahabat saya. Kalau memang semua ditetapkan, buat apa kita yang menjadikan? Yang bilang, inilah hikmahnya takdir masing-masing kita dirahasiakan oleh Allah. Yang harus kita ingat ucapan Rasul, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kalian diberi kemudahan untuk menjalani hidup sesuai dengan takdir Allah, dan ditakdirkan menjadi penghuni surga atau neraka. Karena itu jalani. Kita tahu melaksanakan perintah Allah ini jalan untuk ke surga. Melanggar larangan Allah, jalan untuk ke neraka. Oleh Allah kita dijadikan hamba yang menikmati betul jalan menuju surga. Minta, ya Allah, istiqomahkan aku di sini sampai aku mati. Nggak usah kita ingat-ingat hakikat, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Mau jadi penghuni surga atau neraka, tetap ketentuan Allah yang akan terjadi. Kalau kita ingat itu, yang semula kita rajin ibadah, boleh jadi pelan-pelan kerajinan kita akan menyusut. Menyusut di titik yang paling dasar, kita nggak lagi rajin laksanakan perintah Allah. Karena lebih mengingat hakikat Allah. Padahal hakikat itu kita nggak ada yang tahu. Itu rahasia disembunyikannya takdir seseorang. Bahkan Rasul pun tidak tahu hal-hal rahasia berkaitan dengan diri beliau. Sampai-sampai Allah perintahkan beliau untuk menyatakan, walaupun Tuhan a'lamul ghaiba lastaksartu minal khair wa ma massani as-su. Itu Allah perintahkan Rasulullah untuk menyampaikan hal itu. Andaikan aku tahu hal gaib, termasuk takdir beliau sendiri, andaikan aku tahu hal gaib, lastaksartu minal khair, pasti aku akan memperbanyak perbuatan baik. Wa ma massani as-su, dan pasti aku tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Kalau Allah kasih tahu hari ini kamu pergi ke sana, kamu akan ketabrak, kita nggak akan pergi. Pasti nggak akan terjadi hal-hal buruk. Ini Rasul Allah perintahkan mengatakan itu di Al-A'raf 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu minal khairi wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Sampaikan wahai Rasul pada umatku, la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Aku tidak mampu memberikan manfaat untuk diriku sendiri atau menolak bahaya illa masya Allah. Kita jalan udah hati-hati banget. Apa jaminan selamat? Kalau kamu hati-hati pasti selamat. Hati-hati. Ini arahnya ke syirik. Arahnya syirik. Berarti yang ngasih selamat kehati-hatiannya, bukan Allah. Ini ayatnya.
Katakan wahai Rasul, aku tidak mampu memberikan manfaat untuk diriku sendiri atau menolak bahaya kecuali sesuai dengan ketentuan Allah, kehendak Allah. Saya insya Allah selalu hati-hati. Kamis terakhir sebelum Idul Fitri, pulang dari masjid mau masuk ke rumah, ke kompleks rumah, jauh-jauh saya sudah sen kanan, arah mau belok ke kanan. Tahu-tahu dari belakang ditabrak. Sampai beberapa hari kaki saya bengkak, susah gerakan sholat. Motor saya mental, motor dia mental. Orang-orang datang, Ustaz kenapa? Ustaz nggak apa-apa, nggak biasa. Dia minggir, dia bantu minggir. Saya tanya, kamu kenapa? Pakai jaket maksi. Kata masyarakat maklumi Pak Ustaz mungkin dia capek kerja malam. Pak Ustaz nggak apa-apa, nggak luka. Ketika ditanya seperti itu, saya lepas sandal saya, darah muncul. Katanya dia, kamu nggak apa-apa? Enggak. Ya udah saya pulang ya. Ya Pak, nanti saya ke rumah, saya tahu kok rumah Bapak. Saat itu saya senang banget. Senangnya karena baru itu saya menyadari mempraktekkan doa yang diajarkan Rasul ketika dapat musibah. Dan itu sumbernya hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ummu Salamah dapat dari suaminya dari Rasul. Jadi siapapun yang dapat musibah, di awal dapat musibah, membaca bacaan itu dijamin akan diganti dengan yang lebih baik. Pengen tahu nggak bacaannya gimana? Pertama terjadi baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma hlufni, Allahumma ajurni fi musibati hadza wa hlufni khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah ini dan gantikan untukku yang terbaik. Ketika Ummu Salamah mau mempraktekkan ini pada saat suaminya wafat, dalam hati belum ngomong, memang ada orang yang lebih baik dibanding Abu Salamah. Ya, jadi ingat hati-hati ya, sholat suruh jangan pas waktu suruh, itu malah haram. Iya, waktunya nggak apa-apa. Jadi nggak ada batasan untuk sholat suruh. Sebelum waktu duha, ya udah kita maklumi ya, kita maklumi. Terima kasih, mohon maaf kalau masih ada pertanyaan, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhamdulillah wa nawa'iyaka warzuqna fahman a'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqabitum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Cuma itu yang harus diingat. Iya.